Mudah-mudahan presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya kira untuk pembukaan saya nggak mau ambil waktu banyak-banyak. Nanti kita akan masuk ke sedikit perkenalan NEIS. Buat yang belum ikut menjadi anggota NEIS. NEIS ini tadinya kita namanya NEIS Indonesia Jakarta Section. Sekarang dalam proses mengganti nama menjadi NEIS Indonesia karena visi kami adalah untuk menyatukan corrosion engineer di Indonesia dan menjadikan grup ini menjadi suatu grup yang dari corrosion specialist dan dari karena kita merupakan afiliasi dari NEIS Internasional di Houston, kita juga mempunyai akses untuk standar, spesifikasi dan lain-lain. Selain juga kita bisa sharing information mengenai corrosion. NEIS juga mempunyai conference, tapi conference tahun ini yang rencananya dilakukan bulan Mei ini ya, atau Maret yang lalu sudah terlewat karena adanya COVID ini. Dan misi kita adalah kita ingin memperkenalkan ilmu korosi ini ke masyarakat industri Indonesia. Untuk sementara ini korosi di Indonesia lebih didominasi oleh industri oil and gas. Sedikit sekali yang masuk ada juga ke marine corrosion, tapi seperti concrete, kemudian transportation, aerospace corrosion itu sangat sedikit sekali, atau mungkin malah belum ada. Jadi kita merencanakan untuk memperkenalkan ilmu korosi ini ke industri tersebut, dan juga mungkin kalau mereka sudah mempunyai riset dan penelitian yang bisa di-share dengan kita, juga akan menambah wawasan kita di bidang yang lain tersebut. Selain itu kita juga ingin memfasilitasi sertifikasi internasional yang pada saat ini NEIS sudah dalam ballotnya sudah bergabung dengan SPCC. Jadi dalam waktu dekat kita akan bergabung dengan SPCC, dan sertifikasi itu akan sooner or later juga akan menjadi satu untuk sertifikasi, terutama di bidang coatingnya. Saya pikir untuk sementara itu dulu, dan kalau seandainya dari teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota NEIS, silakan masuk ke www.neis.org. Oke, saya pikir itu Bu Sur bisa tampilkan untuk tata cara dalam ITGD ini. Silakan Bu Sur. Baik Pak Kuh, sebentar saya tampilkan. Sekaligus mungkin kita hand over ke Pak moderator ya, Pak Kuh ya. Silakan, ya, Pak. Silakan Pak Sina. Ya baik, selamat siang semuanya. Saya Richard Basari akan bertindak sebagai moderator. Nanti saya akan ditemani oleh teman saya Pak Sina. Pak Sina di sana ya, oke. Baik, saya akan membacakan tata tertib teknikal kita pada siang hari ini.
Yang pertama, semua peserta diharapkan mute pada saat pembicara menyampaikan materi, biar kita bisa fokus untuk mendengarkan presentasi. Lalu jika Anda ingin bertanya, silakan mengetik di chat box. Itu saya yakin di layar Anda di bagian bawah, di icon ke-6 yang di samping ada show participant, itu ada show conversation. Jadi Anda bisa mengetik jika Anda mempunyai pertanyaan di sana. Nanti moderator akan memilih dan akan membacakan pertanyaan yang Anda tanyakan ke pembicara. Lalu yang ketiga, untuk setiap sesi tanya jawab akan terdiri dari 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada pembicara dan akan langsung dijawab oleh pembicara. Baik, kira-kira itu aja tata tertib kita. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Ibu Made Emi untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih banyak Pak Richard. Saya akan share presentasi saya. Sebentar, ini share. Selamat siang rekan-rekan corrosion engineers, corrosion spesialis, dan praktisi korosi di Indonesia yang tergabung dalam NIS Indonesia. Saya Made Emi Pramita Dewi, corrosion spesialis di Pertamina Hulu Mahakam, Balikpapan. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan di program ITGD NIS Indonesia yang pertama kali ini diselenggarakan. Terima kasih juga untuk panitia penyelenggara atas effortnya. Pada siang hari ini saya akan membahas topik mengenai galvanic anode CP design for offshore pipeline. What does ISO 15589-2 indicate? Untuk rekan-rekan yang sudah familiar dengan ISO 15589-2 ini, saya undang juga untuk bisa berdiskusi bersama, berbagi pengalamannya selama ini. ISO 15589-2 ini adalah internasional standar yang membahas mengenai cathodic protection untuk pipeline transportation system khusus offshore pipeline. Untuk part onshore pipeline atau yang di bagian darat itu diatur di part 1. Di ISO ini cover banyak subjek mengenai CP untuk offshore pipeline, mulai dari desain, manufacturing anode, installation, dan sampai operation maintenance dari CP. Di sesi kali ini kita akan membahas fokus di lampiran A dari ISO ini yang membahas mengenai prosedur dari CP design. Oke. Isi dari presentasi hari ini kita akan membahas beberapa subjek. Yang pertama adalah notes di ISO 15589-2, desain prosedur untuk cathodic protection dengan galvanic anode. Kita akan membahas mengenai implikasinya dan dilanjutkan dengan contoh dari desain CP dengan galvanic anode dan take away notes dari presentasi ini. Beberapa catatan penting dalam ISO 15589-2. User aware bahwa dalam beberapa subjek akan ada requirement yang berbeda atau persyaratan yang berbeda dengan ISO. Requirement yang berbeda ini diperbolehkan dengan catatan bahwa harus diidentifikasikan dan didokumentasi.
Kemudian poin penting lain adalah mengenai kompetensi. Pentingnya kompetensi personel yang melakukan perancangan, monitoring, commissioning, misalnya dengan mengacu ke ISO 15257 tentang NACE certification, atau mengacu ke sertifikasi NACE dari sertifikasi cathodic protection dari NACE. Yang paling penting yang mesti diingat adalah CP cathodic protection untuk pipeline itu mesti bekerja untuk intended design life-nya. Seperti kita ketahui, CP untuk offshore pipeline, untuk external corrosion, CP itu menjadi mitigation external corrosion bersamaan dengan external coating. Untuk desain prosedurnya di next slide selanjutnya kita akan melihat itu detail apa yang dibahas di dalam lampiran A dari ISO 15589. Bayangkan ya jika kita harus merancang cathodic protection untuk jaringan pipa penyalur seperti ini, seperti di dalam gambar. Ini adalah contoh pengembangan lapangan deep water. Di sini kita melihat beberapa struktur yang spesifik seperti Christmas tree, manifold, dan jaringan pipa yang banyak sekali. Kita masuk ke pembahasan lampiran A ISO 15589-2. Di lampiran A ISO 15589 ini terdiri dari 9 klausa. Seperti yang kita lihat di list di bawah ini. Seluruh klausa ini menjadi catatan penting dalam mendesain cathodic protection untuk pipa offshore. Dalam desainnya, tipikal anoda galvanik yang digunakan adalah bracelet anode seperti gambar ini. Di bracelet anode ini adalah tipikalnya aluminium, zinc, indium. Ada yang ini tipikalnya adalah half shell, namanya adalah half shell bracelet. Kenapa half shell-nya? Karena ini seperti setengah, ini adalah bagian atas dengan bagian bawahnya. Dan ini seperti bentuknya seperti bracelet atau gelang. Di dalam 9 klausa ini dibagi antara lain menjadi A1 cukup jelas, A2 subdivision of pipeline. Ini intinya adalah desain dibagi berdasarkan lokasi pipa, apakah itu di splash zone, di kedalaman laut dengan kedalaman tertentu, di environment-nya, apakah itu di barit atau terekspos ke air laut, dan sebagainya. Kemudian klausa A3 dan A4 ini berhubungan dengan pipa itu sendiri untuk perhitungan arus proteksi yang dibutuhkan oleh pipa. Nanti kita akan lihat faktor yang berpengaruh adalah di design life itu sendiri, pipeline coating breakdown faktor yang dia faktor coating breakdown akan tergantung dari jenis coating. Dan faktor yang berikutnya adalah current densities. Kemudian untuk klausa A5 hingga A8 ini berhubungan dengan faktor-faktor terkait anode bracelet, mulai dari dimensionnya, beratnya, kemudian juga dari dimension kita bisa mengetahui berapa arus yang dikeluarkan dan juga
nanti akan diperlukan data mengenai perhitungan resistance dari anode. Kemudian klausa A9 ini terkait dengan penyesuaian faktor atau values yang berdasarkan kondisi tertentu, misalnya terhadap temperatur. Temperatur ini adalah faktor yang sangat penting karena nanti akan berpengaruh terhadap current density dan juga anode electrochemical capacity-nya. Apa implikasi dari tadi 9 klausa yang ada di lampiran A? Setiap CP design dari offshore pipeline harus memenuhi ketiga kriteria, yaitu kriteria 1 mengenai current requirement, arus yang dibutuhkan oleh pipa, dan anode current output. Intinya adalah anode current output selama sepanjang design pipe harus bisa memenuhi kebutuhan arus proteksi dari pipa. Yang kedua, total anode net weight. Intinya adalah bahwa berat yang dibutuhkan, minimum berat yang dibutuhkan oleh pipa bisa dipenuhi oleh jumlah anode yang terpasang. Yang ketiga, individual anode net weight. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang poin kedua, yaitu total anode net weight. Nanti individual anode net weight ini simply bahwa individual anode kalau dijumlahkan dari satu pipa dia pasti akan butuh banyak anode. Dari sekian banyak anode itu jumlah kilogramnya harus lebih dari minimum required-nya. Gambar di bawah ini menunjukkan tipikal anode bracelet yang sudah terpasang di suatu pipa. Ini kebetulan anodenya adalah jenis tapered, jadi ada tapered-nya. Ini biasanya untuk pipa tanpa concrete wet coating. Ini terlihat bahwa anodenya, cara penyambungan antara half cell-nya, cara penyatuannya adalah dengan baut. Dan dari masing-masing half cell itu ada dihubungkan dengan ke pipa, dihubungkan dengan kabel. Ini ada 2 kabel yang terpasang. Di slide selanjutnya kita akan membahas satu demi satu tadi implikasi dari ISO 15589 lampiran A. Yang pertama adalah current requirement. Current requirement itu intinya adalah untuk mengetahui total arus yang dibutuhkan oleh pipa sebagai fungsi dari luas permukaan, coating breakdown factor atau FC, dan current density. Di ISO itu nanti akan dijelaskan mengenai coating breakdown factor tergantung dari jenis coatingnya. Kemudian untuk current density, specific note-nya adalah di dalam ISO current density-nya itu berupa grafik. Kemudian kalau yang familiar dengan DNV dokumen DNVGL RPB 401 terkait cathodic protection, di DNV itu dia berupa tabel, jadi lebih mudah penggunaannya. Inisial dan final current density di ISO itu diconsider similar terhadap mean current density. Sementara kalau kita bandingkan lagi terhadap DNVGL itu berbeda. Ada masing-masing current density untuk inisial dan finalnya. Dan juga di dalam ISO itu terbatas geographical location dan temperatur untuk air lautnya. Jadi ini yang kita lihat, yang grafik di dalam ISO. Di sumbu X itu adalah temperatur air laut, sumbu Y-nya adalah current density-nya. Grafik ini yang
upper curve-nya itu diambil dari DNV GL-RPB 401, sementara yang curve yang putus-putus yang di bawahnya itu berdasarkan hasil pengukuran di Laut Cina Selatan. Untuk kalau kita lihat untuk typical tropical condition, di mana misalnya temperaturnya lebih dari 25 derajat Celcius, kita lihat mean current density-nya itu similar dengan DNVGL RPB401. Bagaimana kalau kita mendesain pipa di mana areanya itu bukan tropical atau yang misalnya di Arktik gitu. Alternatifnya ya selain ISO bisa juga menggunakan DNVGL RPB401. Ini contohnya tabel dari DNVGL untuk mean current density yang berhubungan dengan kedalaman di mana pipa itu akan terpasang, misalnya di 30 meter, berarti mean current density-nya adalah 70 mA per meter square. Requirement berikutnya adalah terkait anode current output. Ini intinya adalah anode current output di final condition, di end of life atau end of design, harus tetap lebih besar daripada current yang dibutuhkan oleh pipa. Jadi maksudnya adalah bahwa desainnya itu robust gitu, biarpun sudah di akhir desain, di mana anodnya sudah makin tipis, tapi tetap bisa mengeluarkan arus yang dibutuhkan oleh pipa. Requirement berikutnya adalah total anode weight. Ini total anode weight fungsi dari current density, design life, utility factor, dan electrochemical capacity dari pipanya. Sebagai catatan bahwa U value atau utility factor dari anode di ISO itu 0,8 minimum. Itu untuk bracelet anode. Kemudian E atau epsilon ini adalah electrochemical capacity, ini function dari temperatur. Maksudnya adalah pada saat temperaturnya makin tinggi, lebih dari 25 derajat Celcius, maka akan ada faktor koreksi terhadap electrochemical capacity, menjadi lebih kecil. Oke, kita lanjutkan ke individual anode weight. Intinya adalah jumlah anode yang dipasang harus lebih besar daripada calculated anode weight yang dibutuhkan. Jadi poin 2 dengan poin 3 ini berhubungan. Ini di sini ada faktor N. N ini adalah number of anode installed di suatu pipa. Ini berhubungan dengan spacing dari anode di pipa. Di ISO 15589, anode spacing itu adalah maksimum 300 meter. Jadi kalau misalnya kita punya panjang pipa 1 km atau 1000 meter, maka minimum anode yang terpasang adalah 4. Jadi selalu round up. Oke, itu tadi implikasinya. Bagaimana dengan contohnya? Contoh, misalnya kita harus mendesain cathode protection untuk offshore pipeline seperti ini, departing dari platform menuju shore misalnya. Kita punya panjang pipa 1 km, 10 tahun design life, terus external pipeline coatingnya adalah layer polyethylene dengan fluid joint coatingnya tipe heat shrink sleeve.
Kemudian untuk pipa ini kita tidak punya concrete wet coating dan operating temperaturnya di 25 derajat Celcius. Temperatur operating 25 derajat Celcius berarti implikasinya adalah tidak ada faktor koreksi terhadap current density maupun terhadap electrochemical capacity. Jika temperatur operating lebih tinggi dari 25 derajat Celcius, maka untuk current density akan naik 1 miliampere per meter square-nya untuk setiap 1 derajat. Dan untuk electrochemical capacity akan ada penurunan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak anode yang diperlukan dan berapa kilogram? Dari pembahasan sebelumnya yang kita ketahui adalah U value di 0,8, electrochemical capacity itu di 2000 ampere hour per kilogram. CBF itu adalah coating breakdown factor, itu ada datanya di tabel 3 di dalam ISO. Protection potensial untuk pipanya adalah minus 0,8 volt terhadap silver chloride reference electrode, sementara not potensialnya adalah minus 1,05 volt terhadap silver chloride. Di dalam contoh perhitungan ini saya tidak akan memberikan steps-nya into detail karena itu nanti bisa dilihat sendiri. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah setelah dihitung nanti hasilnya akan keluar. Jumlah anode yang terpasangnya adalah 4 anode per kilometer karena tadi merespek spacing di ISO yang 300 meter spacing. Jadi kalau punya 1000 meter 300, 3 lebih dibulatkan menjadi 4 anode per kilometer. Untuk iterasi pertama, selected anode di dimensionnya adalah bracelet anode dengan ID 273 mm sesuai dengan OD dari IPA. Thickness anodnya ini 35 mm, panjangnya 200 meter, dan gap celah antara half cell ini adalah 40 mm. Dengan dimensi seperti ini, individual weight dari satu set anode diperkirakan adalah 16,3 kg. Oke. Kita masukkan apa yang data-data yang sudah ada ke persamaan-persamaan yang sebelumnya dibahas. Kita bisa menghitung untuk 10 tahun design life untuk pipa tersebut, arus yang dibutuhkan untuk kondisi rata-rata adalah 0,72 ampere, which is relatif kecil. Ini karena memang coatingnya sangat bagus dengan trilayer polyethylene dan field joint coating heat shrink sleeve. E-final ini 1,28 ampere. Dalam hal ini saya mengambil pendekatan bahwa E-finalnya itu current density untuk final condition itu berbeda dengan kondisi min. Kenapa berbeda? Karena untuk E-final diperlukan untuk kondisi repolarisasi terhadap pipa. E-finalnya sedikit lebih besar, yaitu 1,28 ampere. Sementara anode weight-nya dihitung 39,5 kg untuk 10 tahun atau 40 kg. Untuk perhitungan anode current output di final condition-nya 1,67 ampere. Untuk desain seperti ini, untuk iterasi pertama
ini sudah acceptable, tapi kita bisa lihat lagi bahwa sebenarnya yang individual anode weight-nya 16,3 kg, sementara kalau yang diperlukan, kalau 40 kg dibagi 4, 10 kg. Di sini masih terbuka ruang untuk optimasi terhadap anode dimension. Jadi untuk perhitungan CP, cathodic protection untuk offshore pipeline, biasanya diperlukan iterasi untuk mencapai optimum design. Di sini kesimpulannya adalah acceptable design karena anode current output lebih besar daripada required current. Kita lihat di final, bahkan dalam kondisi finalnya 1,67 ampere itu lebih besar daripada 1,28 ampere. Anode weight yang akan terpasang itu lebih besar daripada required weight, yaitu 65 kg, 16,3 kali 4 anode, itu 65,2, lebih besar daripada 40 kg. Dan individual anode weight-nya 16,3 itu lebih besar daripada minimum 10 kg. Again, ini acceptable, tapi masih bisa di-optimize lebih lanjut. Oke, kita sampai ke akhir presentasi, yaitu takeaway notes-nya. ISO 15589-2 itu memberikan minimum requirement untuk offshore cathodic protection of pipeline. Typically user atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan cathodic protection ini mengaplikasikan prinsipal dan prosedur yang telah diberikan di ISO, tetapi bisa mengaplikasikan value yang berbeda daripada yang sudah disebutkan atau yang di dalam ISO 15589-2. Tapi note-nya adalah kalau mengaplikasikan different value, kasusnya itu didokumentasikan dan juga dilihat hasilnya nanti. Maksudnya adalah, oke, kita desain CP sekarang, tapi itu harus tahan untuk 10 tahun. Jadi nanti data monitoring dari pipa tersebut, monitoring ini maksudnya adalah monitoring selama operation pipa tersebut dari CP point of view, dari cathodic protection point of view, maupun dari pipeline integrity point of view. Jadi untuk meyakinkan bahwa asumsi yang sudah diambil atau pendekatan yang diterapkan itu sudah sesuai dan fit for purpose untuk desain CP pipeline yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Ini presentasi sore ini. Kalau ada pertanyaan? Iya, terima kasih Bu Made Emi. Presentasi yang luar biasa. Saya ada mencatat 4 pertanyaan. Mungkin sesuai dengan aturan tata tertib kita akan bacakan 2 pertanyaan, lalu Ibu Made bisa respons. Pertanyaan pertama dari Pak Waldemar Husada. Bagaimana komposisi chemical dari sacrificial anode-nya? Apa ada standar yang jelas? Lalu yang kedua dari Pak Andri. Di tabel DNV RPB 401 di slide Ibu, mengapa temperatur rendah? Mengapa di temperatur rendah malah kebutuhan current density-nya semakin besar? Mungkin bisa dijawab, Bu. Ya, yang pertama terkait chemical composition untuk sacrificial anode. Untuk chemical composition itu sudah ada guidance-nya, tapi yang di ISO itu hanya untuk typical anode jenis kedua, yaitu untuk conventional offshore. Conventional offshore, kalau misalnya di bawah, dengan kedalaman air di bawah 400 meter itu tergolong conventional offshore. Ada,
Tipikalnya aluminium, zinc, indium. Aluminium itu majority dari chemical composition dari elemen indium. Zinc itu biasanya sampai 6%, indiumnya 0,14%. Kalau untuk deep water, seperti misalnya kedalaman air lebih dari 400 meter, itu biasanya tipikal anode yang digunakan adalah A3, di mana impuritiesnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tipikal anode yang A2. Contohnya impurities lebih kecil tuh di iron composition misalnya. A2 itu iron composition itu di 0,09% weight percent, sementara kalau di A3 itu 0,06, maksimum 0,06%. Untuk tipikal anode A2, A3 dan lain-lainnya itu diatur di dalam dokumen IN European Norm 12496 terkait galvanic anode. Pertanyaan kedua yang terkait terkait current density yang di Arctic, kenapa malah lebih tinggi daripada yang di tropical. Kalau penjelasan yang ada di ISO itu berhubungan dengan salah satunya adalah current dan dissolved oksigen. Yang ternyata justru di temperatur dingin itu malah lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tropical. Implikasinya adalah current yang dibutuhkan lebih tinggi, karena bagaimanapun juga kita tahu untuk external corrosion ini salah satu reaksinya adalah berhubungan dengan kuantiti dari oksigen. Seperti kita tahu, corrosion itu adalah reaksi oksidasi. Kalau ada oksidasi berarti ada reaksi reduksi. Yang dioksidize iron, yang direduce adalah dissolved oksigen di dalam air tersebut. Demikian Pak Richard, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andri. Terima kasih Bu Made. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Suryani, apakah ISO 15589-2 memberi option mengenai sledge anode untuk pipeline? Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Jati Wardani, untuk perhitungan anode untuk proyek life extension offshore pipeline, apakah ISO 15589 bisa digunakan atau masih applicable? Sledge anode, seingat saya sih diizinkan, tapi mungkin masuk ke dalam ini ya, kasus khusus. Karena sudah pasti kalau kita menggunakan sledge anode, maksudnya sledge anode itu adalah dia berupa kumpulan anode, bukan dan biasanya bentuknya dia long slender standoff yang dikumpulkan menjadi dalam satu struktur besar gitu. Sementara yang dibahas di ISO itu lebih ke arah distributed anode. Tapi sepertinya ada section yang membahas mengenai penggunaan sledge anode, tapi tidak detail. Akhirnya pada saat penggunaan sledge anode dikembalikan ke masing-masing user untuk melihat lebih detail apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara peletakan atau spacing dari si sledge anode tersebut. Yang pertanyaan berikutnya terkait anode life extension. Maksudnya ini kalkulasi anode untuk jadi apakah ISO 15589-2 ini bisa digunakan untuk perhitungan anode, tapi untuk life extension dari pipeline yang sudah ada gitu. Jadi mau diperpanjang lagi umur pipeline-nya.
Seingat saya sih itu ada juga ya, ada section yang membahas tentang anode life extension. Tapi sepertinya tidak detail dia. Namanya refurbishment biasanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Made Emi. Untuk pertanyaan yang dari Pak Panji dengan Pak pertanyaan satunya lagi, nanti kita akan jawab secara offline. Pertanyaan dari Pak Panji Suryana, apakah penentuan anode perlu mengconsider crack propensity ratio dari anode bracelet? Untuk pertanyaan dari Pak Panji, crack propensity ratio pada saat manufacturing anode, crack di anode akan dicek ada kriteria atau acceptance tertentu untuk penentuan crack ini. Biasanya pada saat manufacturing akan dilihat ada anode sectioning dan dilakukan visual inspection terhadap anode sectioning ini. Jika jumlah crack dan size crack di anode melebihi kriteria tertentu, maka anode tersebut akan di-reject. Untuk anode yang sudah terpasang dan sudah diinstal, kita tidak akan bisa lagi melihat apakah akan ada crack di anode yang sudah terpasang dan terinstall di pipa offshore tersebut. Pertanyaan dari Pak Ahmad, apa perbedaan utama CP desain menurut ISO 15589-2 dibandingkan dengan DNV GL RP F103? Untuk pertanyaan dari Pak Ahmad, perbedaan utamanya ada di current density dan di coating breakdown factor. Untuk ISO 15589-2, current density-nya itu berhubungan dengan kandungan oksigen di air laut dan salah satunya juga adalah arus aliran air laut. Jadi makin tinggi kadar oksigen, makin tinggi current density, dan juga ada pengaruh temperatur. Makanya ada kurva current density terhadap temperatur. Sementara di DNV GL RPF 103, current density itu berhubungan dengan temperatur fluida yang mengalir di dalam pipa. Jadi ada fixed value dari current density untuk rentang temperatur tertentu di dalam pipa. Jadi bukan berupa kurva dia. Untuk coating breakdown factor, coating breakdown factor di DNVGL RPF 103 bisa lebih rendah nilainya daripada di ISO 15589-2. Tetapi yang perlu diingat adalah di DNVGL RPF 103 di coating pipeline itu dianggap almost perfect dan harus diaplikasikan berdasarkan referensi DNVGL juga, yaitu F102 untuk pipeline coating dan F106 untuk field joint coating. Jadi ketiga referensi ini menjadi satu kesatuan. Sementara di ISO 15589 dia mengacu untuk coatingnya mengacu ke standar ISO juga, yaitu ISO 21809-D1 untuk pipeline coating dan ISO 21809-3 untuk field joint coating.
Jadi kekonsistenan penggunaan standar masing-masing. Jadi untuk DNV mengacu ke standar DNV, untuk ISO mengacu ke standar ISO, ini sangat penting. Mungkin kalau Pak Ahmad memiliki pengalaman mendesain pipa offshore cathodic protection dengan DNV GL RPS 103, mungkin bisa juga di-share pengalaman ini. So far saya belum ada feedback mengenai CP design dengan F103 ini. Demikian, terima kasih. Karena pembicara kedua sudah akan mempresentasikan, saya terima kasih. Untuk selanjutnya akan dimoderator oleh Pak Sina Sulaiman. Silakan Pak Sina. Oke, terima kasih Pak Richard. Ini luar biasa banget ini. Kita kalau saya lihat dari partisipannya ini tadi sempat tembus sampai 100. Benar-benar luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang animonya sangat tinggi untuk mengikuti acara kami. Pembicara selanjutnya adalah Ari Kurniawan. Ari Kurniawan adalah Lead Material and Corrosion dari Saipem Indonesia. Beliau akan mempresentasikan materi terkait dengan NES SP 0502 2010. Untuk presentasinya silakan dimulai, Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Saya akan memulai presentasi. Slide-nya sudah keluar ya, Pak ya? Pak Sina, sudah keluar slide-nya ya? Sudah. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di sini sebenarnya saya cukup grogi ya karena banyak senior saya. Jadi tapi karena ini temanya diskusi, jadi kita diskusi aja. Saya di sini akan membawakan tentang NIS SP 0502 yang direvisi tahun 2010. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ari Kurniawan. Saat ini saya bekerja di Saipem Indonesia sebagai Lead Material and Corrosion. Saya lulus dari Teknik Material ITB, sama seperti Kak Made. Dan saat ini saya megang beberapa sertifikasi dari Indocor, CP Level 1, Corrosion Inspector. Dari NIS ada beberapa, dan tahun ini saya sudah mengambil CP Level 3 dan tahun sebelumnya CP Level 4. Karena terkendala Corona, jadi ujiannya terpaksa diundur. Ini adalah meme, mungkin meme ini cukup ramai di kalangan milenial. Apakah kita tetap masih menarik diskusi ini dengan kondisi harga minyak yang bahkan sempat negatif di beberapa tempat? Apakah masih menarik diskusi tentang corrosion dan cathodic protection? Makanya saya tampilkan meme ini. Sebenarnya ada lagunya, cuman saya jadi melawak nanti kalau pakai lagu. Oke, ini ada satu berita di US tahun 2012 ada pipa meledak, ada 3 rumah yang rusak dan cukup menjadi perhatian oleh pemerintah, dan salah satu indikasinya adalah karena tidak efektifnya cathodic protection. Jadi tidak efektif cathodic protection, tidak ada inspeksi, itu yang membuat ledakan ini. Jadi meskipun harga minyak turun, saya berpendapat bahwa korosi ini akan terus berlangsung, dan kita sebagai korrosionis atau corrosion engineer akan terus dibutuhkan. Ini adalah tentang penggunaan CP. Jadi hubungan aplikasi cathodic protection terhadap leaking. Salah satu standar NIS untuk cathodic protection adalah SP0169, yaitu di develop tahun 69. Jadi 0169
adalah standar praktis yang nomor 1 di tahun 69. Seperti itu NIST biasanya memberikan kodifikasi untuk standarnya. Meskipun di pertama kali di tahun 69, di seluruh dunia cukup jarang digunakan. Mulai ramai digunakan CP itu tahun 84 dan terlihat di sini leakingnya itu sangat berkurang. Jadi di sini kita tahu bahwa CP adalah salah satu metode corrosion prevention yang sangat efektif untuk external corrosion. Saat ini seperti apa? Seperti kita tahu, untuk pemilik pipa, cathodic protection dengan coating adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi aset dari external corrosion. Yang kedua, cathodic protection selalu membutuhkan inspeksi rutin seperti yang disyaratkan di standar dan code. Untuk saat ini saya akan spesifik membahas NIST SP 0502 yang mungkin di beberapa operator pipa belum dilaksanakan. Ini adalah SP 0502 tahun 2010. Jadi judulnya adalah Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology. Kenapa hal ini dikembangkan oleh NIST? Saya baca ketika banyak leaking di NIST yang membuat terjadinya beberapa ledakan pipa yang itu cukup menjadi perhatian, akhirnya mereka merumuskan ini untuk dijadikan standar. Jadi tahun 2002 dirumuskan standarnya, beberapa kali revisi tahun 2008 dan revisi terakhir tahun 2010. Secara umum SP 0502 adalah kita melakukan indirect dan direct assessment. Indirect assessment yaitu kita melakukan pengujian. Saya lanjut. Ada 4 tahap, yaitu pre-assessment, indirect assessment, direct assessment, dan post-assessment. Flowchart untuk pre-assessment. Jadi ketika kita mempunyai corrosion threat atau ada kemungkinan corrosion eksternal pada underground pipeline, kita akan melakukan flowchart seperti ini. Di section pre-assessment ini, di step pre-assessment ini, kita akan menentukan metode apa dan region mana yang akan kita lakukan assessment. Jadi pre-assessment adalah penentuan metode yang akan kita lakukan. Hal yang paling penting ketika di pre-assessment adalah menentukan survei apa yang akan kita lakukan. Biasanya kita melakukan survei itu lebih dari satu, karena satu survei tidak akan mencukupi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, bagaimana ketangguhan pipa tersebut terhadap ketahanan terhadap external corrosion. Di tahun 2010 ada satu section yang dihilangkan adalah elektromagnetik, karena elektromagnetik itu sebenarnya mirip dengan current attenuation. Jadi di tabel ini sangat dijelaskan apa kondisinya dan surveinya. Dan survei ini mempunyai beberapa kriteria. Jadi misal kita mempunyai satu jalur pipa, ada yang terletak di sungai, ada yang paralel dengan HVAC, ada jembatan itu atau ada jalan raya, itu akan memerlukan survei masing-masing yang berbeda tergantung kemampuan alat survei tersebut. Ini fase paling penting sebelum melakukan indirect assessment. Jadi ada empat pengujian. Pertama itu close interval survey, yang kedua voltage gradient, ACVG dan DCVG, yang ketiga Pearson, yang keempat current attenuation. Saya akan membahas masing-masing survei ini seperti apa metodenya. Kecuali Pearson. Pearson sekarang sudah sangat jarang digunakan. Ini adalah close interval potential survey. Jadi intinya kita melakukan
pengujian potensial sepanjang jalur pipa. Biasanya kita uji hanya di satu test point, dan ini kita lakukan sepanjang jalur pipa. Ini saya sedikit nampang dengan Pak Sulaiman, salah satu maestro CP dan pendiri Indukor di Indonesia. Saat ini beliau sedang sakit, kita doakan semoga lekas sehat. Pak, metode current attenuation ini menggunakan pipeline current mapper. Jadi intinya sih kita hanya melakukan injek arus di satu titik, dan dengan menggunakan receiver kita baca ada penurunan arus atau tidak. Jika ada penurunan arus yang cukup signifikan, maka di sana ada kebocoran, di situ ada anomali, itu yang kita baca. Terus ada metode DCVG. DCVG menggunakan sistem proteksi katodik sendiri. Ini sama seperti kita melakukan pengukuran beda potensial, tapi antara dua titik ini. Ketika ada satu coating defect, maka arus CP yang diperlukan di titik itu akan lebih besar dibandingkan area yang tidak ada coating defect. Sehingga di tanah akan terdapat perbedaan potensial. Perbedaan potensialnya akan kita gunakan alat DCVG namanya untuk mengetahui kerusakan coating di dalam pipa. Yang terakhir adalah ACVG. ACVG ini sama dengan DCVG, yang berbeda hanyalah injeksi arusnya. DCVG menggunakan arus cathodic protection atau temporary cathodic protection, yaitu DC, sedangkan ACVG menggunakan ACVG A-frame namanya. Biasanya satu alat ACVG dan PCM, alat ini itu akan menjadi satu. Jadi ketika kita mempunyai tools ini, kita bisa mendapatkan dua survei. Seperti itu. Ini adalah case-nya. Kita mempunyai pipeline dan ada perbedaan. Satu area yang unpaving, satu area lagi yang paving. Dengan perbedaan ini kita gunakan dua alat yang berbeda. Yang pertama CIS DCVG, yang kedua di sini kita menggunakan current attenuation seperti PCM dan ACVG. Yang ini untuk region. Jadi saat pre-assessment kita perlu membagi region-region tergantung kondisi jalur pipa tersebut. Jadi ketika ada area yang misal rawa-rawa atau sungai atau yang jalan aspal, itu akan kita bedakan regionnya. Karena dengan perbedaan region ini kita akan bisa menganalisa ada concern korosi apa di sana dan alat yang tepat seperti apa. Yang kedua, fase indirect assessment. Fase indirect assessment adalah kita melakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian, kita akan tentukan hasil dari indirect assessment tadi. Jadi dari hasil pre-assessment tadi, kita lakukan desktop study. Setelah itu, kita lakukan pengujian. Ini pengujian di lapangan seperti CIPS, DCVG, ACVG, PCM, dan jika ingin melakukan Pearson, bisa dilakukan Pearson. Namun Pearson ada banyak kelemahan karena dia tergantung operator, sehingga sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi di fase ini, di fase dari indirect assessment, kita akan mendapatkan satu hasil area-area mana yang memerlukan mitigasi lebih lanjut. Jadi ketika dari hasil survei itu kita bagi, misal di contoh dari SPI 0502, kita bagi menggunakan 3. Ada minor, moderate, and severe. Biasanya untuk yang akan kita lakukan action seperti ini. Yang severe, biasanya kita akan lakukan penggalian untuk mengetahui apakah pipa itu masih aman atau tidak. Untuk yang moderate, biasanya kita ambil sampling beberapa titik, kita lakukan penggalian. Dan untuk yang minor, biasanya hanya kita lakukan continuous monitoring. Seperti itu.
Setelah itu kita akan lakukan direct assessment dari area yang tadi. Kita lakukan direct assessment. Dari direct assessment adalah kita menggali area-area mana yang memerlukan ketika ada satu area yang severe, area yang parah dari hasil indirect assessment, kita lihat bahwa coating defect-nya sangat tinggi, CP-nya tidak terproteksi, maka akan kita lakukan penggalian. Dari penggalian situ kita akan lakukan pengujian seperti kita lihat visualnya coating seperti apa, apakah di sana ada pitting, apakah di sana ada korosi, kita ukur ketebalannya ulang dan kita lakukan itu remaining life calculation seperti itu. Dan ini akan merupakan continuous, suatu kegiatan yang continuous. Di sini saya ada satu case study. Case study ini untuk gas pipeline, dia coatingnya FBE, sistem proteksinya ICCP, Impress Current Cathodic Protection, dan saat dilakukan inspeksi, usianya itu 5 tahun, service life-nya, dan menurut hasil inspeksi sebelumnya, seluruh test point itu terproteksi. Jadi ketika melakukan inspeksi cathodic protection, di seluruh titik itu terlihat seperti terproteksi. Dari pipe owner meminta kami untuk melakukan pengujian, untuk melakukan inspeksi apakah benar datanya. Ini saya ambil satu grafik saja. Jadi dari hasil inspeksi terkonfirmasi bahwa di titik test point itu terproteksi. Jadi kita lihat semuanya ini adalah kriterianya yang garis hijau, sedangkan garis merah dan biru adalah hasil close interval potential survey. Di sini dilihat semuanya terproteksi. Namun ada satu titik ternyata tidak terproteksi di sini. Dan titik ini tidak dapat dideteksi dengan pengujian rutin di test point. Sehingga test point tadi memberikan seperti false positif. Terlihat seperti terproteksi, tapi tidak. Setelah itu, kita lakukan DCVG, dan ternyata ada coating defect di sana. Yang kedua di case study 2. Case study 2 ini sudah pernah saya bawakan saat NIST conference di Bali. Ini gas pipeline. Coatingnya itu dia wrapping type. Sistem proteksi katodiknya SACP. Usianya saat inspeksi 10 tahun. Dan sama seperti case 1 tadi, seluruh pipa terproteksi di test point. Dan ada satu caution di sini, bahwa ternyata jalur pipa tersebut dekat dengan pipa lain yang menggunakan sistem ICCP. Di sini jadi satu pertimbangan kami untuk saat pre-assessment. Bagaimana hasilnya? Saya ambil satu section saja. Titik yang di sini adalah titik test point. Terlihat bahwa di titik test point terlihat seperti terproteksi. Ini mengkonfirmasi data pengujian sebelumnya bahwa di test point terproteksi. Namun di sini ada satu area yang di tengah-tengahnya tidak terproteksi. Kenapa? Karena ada jalur pipa lain yang menggunakan ICCP. Kami memperkirakan ground bed-nya di sini. Jadi ada satu area yang harus masuk di sini dan harus keluar di sini. Di dua titik ini kita lakukan pengujian DCVG. Datanya tidak saya tampilkan, tapi ada indikasi coating defect di dua titik ini. Jadi di dua titik ini kita lakukan DCVG dan kita gali. Bagaimana hasil penggaliannya? Ternyata kita temukan pitting di sana. Jadi seperti kasus sebelumnya, ketika ada interferensi dari ICCP, itu ada current pick up yang itu menaikkan nilai proteksi katodik. Di titik ini menaikkan nilai proteksi katodik, dan ada current discharge di titik ini, di dua titik yang warna kuning. Nah, di titik yang warna kuning ini, itu akan menyebabkan korosi. Dan ternyata itu terkonfirmasi bahwa di titik ini ada korosi dan sudah pitting. Dan ini cukup bahaya sekali untuk pipa kita. Kenapa? Jika kita hanya melakukan
pengujian di test point dan di tengah-tengahnya ternyata ada pitting, itu tidak terdeteksi. Kecuali kita melakukan intelligent pigging tentunya. Nah, saya masuki slide terakhir. Jadi kesimpulan dari SP0502, jadi SP0502 direkomendasikan untuk dilakukan untuk buried pipeline. Mungkin bukan hanya rekomendasi, malah harus mandatory. Kalau di Amerika harusnya sudah mandatory. Di Indonesia mungkin kita belum ada pengaturan seperti ini. Terus yang kedua, untuk pipeline operator sendiri harus memiliki knowledge yang bagus untuk assessment agar saat mendefine corrosion inspection itu tepat sasaran. Dan yang terakhir dari hasil case study tadi bahwa metode ini telah membuktikan bahwa kita bisa menemukan masalah external corrosion dan kita bisa melakukan mitigasi. Saya kira cukup. Terima kasih untuk waktunya Pak Sina dan teman-teman. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusi. Jika tidak, saya kira banyak senior saya di sini. Ada Pak Ahmad Muntohar, ada Pak Teddy tadi di sini saya lihat. Mungkin kita bisa diskusi bersama. Terima kasih Pak Sina. Ya, terima kasih Mas Hari. Mungkin saya mau ngingetin juga buat teman-teman yang ikut di sini untuk mengisi daftar absen ya. Daftar absennya ada di link yang ada di kolom chat box. Nah ini ada dari Mas Dimas baru kirim. Lalu untuk pertanyaan ini banyak banget yang nanya nih. Saya juga Oke, saya rasa ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gabung. Mungkin pertama terkait dengan ECDA dan juga ILI. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin hampir mirip. Pertama dari Adrian, Pilma, dan juga dari Pak Isyam Muhajirin. Jadi kalau dari Mas Adrian ini dia bertanya kapan ECDA bisa menggantikan direct pipeline inspection dengan metode ILI. Terus dari Pak Isya juga, interval dilakukan ECDA-nya ini berapa lama, dan bila ILI dilakukan, bisakah intervalnya ditingkatkan? Gitu Pak. Mungkin ini terkait dengan pipeline integrity management-nya sendiri kali ya untuk pipeline-nya. Mungkin bisa dibantu itu Pak Ari. Oh ya, dan pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Mas Andri. Terkait dengan bagaimana kalau pipeline-nya itu menggunakan tipe coating yang bersifatnya shielding. Jadi mungkin ada tipe-tipe lama yang pakai wrapping band itu juga kan bisa bersifat shielding ya. Nah, bagaimana apakah yang ada di metode dinas SP0502 ini masih applicable atau enggak, atau ada metode alternatif lain? Saya rasa itu dua pertanyaan dulu, Mas. Dan oh ya mungkin karena ini forum diskusi, seperti tadi yang Ari bilang juga, kalau misalnya teman-teman kira-kira rekan-rekan ada yang bisa membantu menjawab juga kita persilakan. Jadi bukan arena persidangan Mas Ari sebenarnya. Oke. Oke, ya pertanyaannya sangat menarik ya. Saya coba menjawab. Mungkin jika ada yang perlu didiskusikan atau ada yang menambahkan, saya persilakan. Pertama untuk apakah ILI bisa menggantikan? Kalau menurut saya ini seperti metode yang komplementer. Kenapa? Seperti yang dijelaskan SP0502, ada satu area yang tidak bisa dilakukan ECDA, seperti area pipa dengan batu-batuan itu kita tidak bisa melakukan ECDA. Kenapa? Sinyal CP dan sinyal AC tidak bisa terdeteksi di sana. Atau seperti ketika di bawah jalan tol yang dia menggunakan konkrit yang sangat tebal, itu tidak bisa kita lakukan ECDA di sini. Kenapa? Kita ACVG, DCVG, semua metode tidak bisa, kurang efektif. Sehingga di titik ini kita bisa menggunakan ILI sebagai data. Kalau misalnya
Mungkin di data ILI kita bisa melihat ada external corrosion di sana. Itu bisa dijadikan indikasi seperti itu. Yang kedua, apakah dengan metode ILI akan merubah frekuensi? Nah, ini tentunya dari tim Pipeline Integrity Management System bisa melakukan risk matrixnya ya. Apakah ini akan dilakukan inspeksi setiap berapa kali? Yang jelas ketika dengan data ILI tentunya ECDA ditambah dengan ILI, datanya akan lebih bagus. Sehingga tentu saja inspeksinya bisa dikurangin. Seperti itu. Namun saat ini yang cukup menjadi tren seperti di proyeknya Pak Richard di Tangguh Expansion, pipa yang baru diinstal itu diperlukan juga CEPS dan DCVG. Jadi company akan mempunyai basis CEPS dan DCVG sehingga ke depan ketika hanya melakukan test point inspection itu akan bisa menjadi basis mereka. Mungkin seperti itu. Seperti itu Pak Sinah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Iya, belum ada sih. Mungkin yang pertanyaan yang berikutnya Pak, yang CP shielding. Tadi kalau nggak salah yang dari case yang dikasih itu ada beberapa yang menggunakan sistem coatingnya wrapping type. Apakah itu ada risiko terjadinya CP shielding juga sehingga inspeksinya tidak akurat atau ada hal lainnya? Jadi ketika kita menggunakan wrapping itu dia ada shielding tentunya. Tapi kan kita tahu bahwa saat instalasi coating itu tidak pure, tidak no holiday, pasti ada holiday. Di titik-titik yang no holiday tadi itu bisa memberikan sinyal. Yang jadi masalah ketika kita menggunakan tipe wrapping adalah ada air yang ketrap di sana, itu yang bisa terjadinya bisa ada osmosis di sana, itu yang bisa menyebabkan korosi, itu yang tidak bisa dideteksi. Jadi dengan metode ECDA tidak bisa dideteksi di titik itu. Dengan metode, saya kurang tahu, jika korosi sudah terjadi mungkin ILI bisa mendeteksi. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Hari, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Pak Zamri Rahmat. Tadi terkait dengan slide nomor 15 dan nomor 16. Itu kan si pipeline-nya itu kan dibagi region-region tuh. Nah, referensinya apa nih untuk kita menentukan region 1, 2, 3, 4-nya? Itu pertanyaannya. Terus dari Pak Kukuh, ada di mana efek stray current dalam kriteria corrosivity? Apa mungkin bisa dijelaskan metode apa yang cocok? Itu Pak. Oke. Jadi untuk yang ditampilkan lagi aja nggak apa-apa yang tadi nomor 15. Ini ya Pak ya. Iya betul. Jadi untuk untuk region-region ini di SP0502 dijelaskan untuk membagi region ini apa yang bisa menjadi pertimbangan. Sebenarnya owner sendiri bisa melakukan assessment sendiri seperti dari kondisi tanahnya satu, kondisi resistivity-nya, dan juga seperti yang tadi Pak Kuku jelaskan tadi, ada area untuk ketika ada crossing dengan HVAC atau pipa lain. Jadi kondisinya adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya external corrosion. Jadi ketika external corrosion-nya itu modenya berbeda, jadi misalnya area rawa, area pasir dengan area jalur perkotaan itu berbeda, itu kita bisa bedakan region tersebut. Seperti itu. Oke. Lebih jelasnya di mana di SP0502 di situ ada beberapa guideline untuk menentukan. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua di SP0502 Pak. Oke, di section tertentu ada ya di sectionnya? Ada itu di section tertentu Mas. Oke. Untuk yang kedua, untuk yang ketika ada interference. Ketika interference ini cukup menarik. Interference-nya
ada beberapa interference tentunya kan, apakah interference AC atau interference DC. Jika interference DC dari jalur pipa lain, ini biasanya metode CIPS dan DCVG jika di area tanah itu cukup menggambarkan kondisi dari jalur pipa tersebut. Biasanya kami sebagai CP engineer melakukan CIPS. CIPS adalah basis yang kita gunakan untuk mengetahui kondisi pipanya. Terus DCVG, ACVG complementary untuk mengetahui kondisi coating. Jadi saat kondisi pipanya terproteksi secara katodik, meskipun dia ada interference dari pipa lain, itu sebenarnya pipa sudah terproteksi dari external corrosion. Namun ketika dia tidak terproteksi secara proteksi katodik, kita cek lagi bagaimana kondisi coatingnya. Seperti itu. Dari hasil-hasil tersebut, kita bisa melakukan mitigasi. Apakah sistem CP-nya kita perbaikin, sistem coatingnya kita perbaikin, atau jika ada kerusakan di sana, tentunya pipanya yang kita perbaikin, kita strengthening, kita sisip atau kita ganti malah pipa tersebut, dan tentunya mitigasi-mitigasi yang lain. Dan jika interference karena interference bisa dari sumber yang lain, misal dari jalur pipa lain, tentu kita harus kerjasama dengan operator jalur pipa tersebut. Jadi kerjasama dengan operator tersebut untuk menghilangkan interference di pipa kita. Seperti itu. Semoga cukup menjawab. Oke, udah ya itu memang cukup menarik juga sih untuk interference, apalagi untuk yang di onshore ya. Ini kita ada waktu sekitar mungkin 6 menit lagi. Bu Basur, apa mau penutupan atau gimana? Sebenarnya sih masih ada pertanyaan lagi, cuman mungkin nanti kita bisa dijawab secara offline kali ya. Nanti saya juga akan ini ITGD ini kita rekam juga, jadi sehingga nanti rekamannya bisa kita upload ke YouTube, teman-teman bisa akses lagi untuk detailnya, dan juga materi presentasinya akan kita upload ke website kita, jadi nanti teman-teman juga bisa mengambil informasinya. Saya rasa mungkin itu aja kali ya Mas Ari, mungkin karena kita udah hampir 1,5 jam sesuai dengan jadwal kita untuk ITGD ini 1,5 jam. Saya minta tolong lagi mungkin untuk teman-teman yang belum absen, mangga diisi absennya, dan pertanyaannya banyak, ini akan saya catat dan saya serahkan kepada pembicara untuk diisi. Terima kasih Mas Ari atas presentasinya. Mungkin lain waktu kita bisa presentasikan. Silakan saya kembalikan ke Mbak Sur atau Pak Kuku. Siap. Makasih juga buat semuanya. Makasih buat Pak Richard, Pak Sina yang sudah menjadi moderator, dan juga kepada para presenter, Bu Made dengan Pak Ari. Saya kembali mengingatkan, mungkin pertama tolong absennya diisi karena itu akan menjadi database-nya kita nanti untuk kemudian bisa menjadi salah satu database untuk seluruh korosionis di Indonesia. Terus yang kedua, Maaf Mbak, cara mengisi absennya tadi gimana? Oh, langsung diklik aja Pak Sila. Saya tadi di chatting tadi di show conversation. Pak Sila udah bisa ngeliat di show conversation belum ya? Belum. Di barnya yang MS Team itu kan ada video, ada mikrofon, terus di sana ada yang kayak garis-garis gitu, yang conversation. Nah, di dalam conversation itu nanti Dimas boleh minta di-share lagi ya, Din, di-kopas lagi biar Pak Sila bisa langsung ngisi, nggak perlu ke atas lagi. Baik. Kalau nggak nanti kita bisa chatting inilah Pak, gampang sama Pak Sila. Baik, okay. Terima kasih, sukses semuanya. Terima kasih. Pak Sila. Terima kasih Pak Sila. Pak Kuku, Pak Rizal, boleh untuk menutup acara ITGD pertama kita dan bisa kita tanyakan bagaimana kelanjutannya. Monggo Pak. Pak Rizal dulu deh. Pak Rizal. Oke. Kayaknya belum bisa masuk tadi, belum bisa udah masuk ya? lagi. Okay.
Ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. ITGD ini cukup menarik dan di anggota peserta yang paling banyak itu tadi saya monitor sampai 101 orang. Jadi cukup banyak dan kelihatannya metode ini mungkin kita bisa pakai untuk dikombinasikan dengan TGD berikutnya. Karena kami berpikir bahwa kalau kita lakukan TGD seperti biasa, kita ada tatap muka yang lebih interaktif dan juga baik untuk networking ya, tapi juga untuk mensupport atau mengakomodasi teman-teman yang berada di luar kota atau tidak bisa ikut, kita juga mungkin bisa kombinasikan cara ini di TGD yang biasa. Oke, saya kira dari saya cukup, dan kalau sekali lagi kalau berminat untuk ikut dalam menjadi anggota NACE, silakan masuk ke nace.org di websitenya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota. Pak Rizal, mungkin Pak Rizal sudah online? Ya, terima kasih Pak Koko dan Bapak-Bapak semua yang sudah ikut di acara ITGD kita hari ini. Jadi inilah bagian dari agenda rutin kita. Jadi kita coba komit, kita setahun at least kita mengadakan 4 kali TGD, which is kondisi sekarang ini adalah best option kita yang bisa kita dapatkan. Jadi kita, ya the show must go on, kita lakukan dengan ITGD ini. Dan alhamdulillah kita bisa lihat, kita bisa mengambil esensinya dan manfaat dari kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan nanti untuk Q3 TGD kita bisa tetap muka, tapi kalaupun kondisinya masih belum membaik, mungkin kita bisa lanjutkan dengan metode seperti ini Pak Kuku ya, sama Bu Sur, mungkin sama teman-teman juga. Jadi siap. Terima kasih atas kehadirannya di tatap muka virtual ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Serta aktifnya kita tunggu dan kita harapkan selalu. Terima kasih. Mungkin itu Pak Kuku. Iya, oke kalau gitu kita tutup ITGD ini. Stay safe, tetap bekerja dalam rumah, jangan sering-sering jalan keluar, tapi tetap be happy. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Yakobus Wirawan. CIPS dan DCVG terhadap ACCA dan SCVG, bagaimana perbandingannya, kelebihan dan kekurangannya, kaitannya dengan NES SP 0502? Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Jakobus, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Untuk dari CIPS DCVG itu biasanya satu combine, jika dilakukan di tanah dia bisa dilakukan, sedangkan ACVG bisa dilakukan di seperti jalan aspal dan konkrit. Sebenarnya tidak ada, setiap alat mempunyai kelebihan masing-masing. Tabel di SP 0502 yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya itu memberikan lokasi mana yang bisa menggunakan area mana. Mungkin seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Mutohar. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan kategori coating severity berdasarkan hasil AC Current Attenuation Survey dari nilai miliampere per meternya. Untuk pertanyaan Pak Ahmad Mutohar, yang merupakan senior saya ini,
Jadi kalau misalnya di SP0502 sebenarnya tidak diatur nilainya. Dia berdasarkan expert judgment, minor, moderate, dan severe. Seperti itu. Dulu di revisi sebelumnya mungkin sudah ada. Jadi yang jadi acuan adalah standar manufakturer dan pengalaman personal. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Dari Mbak Suryani pertanyaannya adalah ECDA NSSP 0502 bisa nggak ya dipakai untuk asesmen offshore line? Saya kira sebenarnya prinsipnya sama, tapi 0502 lebih applicable untuk onshore pipeline. Kenapa? Offshore pipeline dia mempunyai kondisi lingkungan yang cenderung sama, yaitu jika dia di trenching di bawah laut, dia kondisinya di bawah mudline, atau jika dia di atas, dia di posisinya berada di water. Jadi kondisinya cukup sama, sehingga survei yang umum dilakukan seperti CEPS menggunakan ROV, menggunakan trailing wire, sudah cukup menggambarkan ketangguhan dari metode corrosion prevention atau sacrificial anode atau ICCP juga, kadang pakai ICCP, kita bisa mendapatkan dari sana. Pertanyaan dari Mas Dimas Fawaz, NSSP 0502 2010 menghilangkan klasifikasi tipe DCVG defect seperti anodik ataupun katodik, garis miring anodik, dan lain-lain. Pada saat melakukan evaluasi atau examination DCVG result pada flowchart NSSP 0502, apakah hanya bergantung pada besaran persen IR dropnya saja? Apakah berarti tipe dari defect klasifikasinya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap examination hasil DCVG? Yang saya pahami dari membaca SP0502 adalah saat ini untuk kriteria dan penentuan severity of defect dari tiap poin itu bisa ditentukan oleh expert judgment dari masing-masing CP engineer atau CP spesialis yang melakukan verifikasi. Sehingga menurut pendapat saya, meskipun di situ sudah dihilangkan, kita bisa tetap menjadikan acuan. Seperti klasifikasi 4 klasifikasi persen IR yang dulu di revisi sebelumnya ada, tapi sekarang dihilangkan. Angka itu sebenarnya bisa kita tetap jadikan acuan mengenai severity of defect. Sedangkan penentuan apakah itu perlu digali atau perlu dilakukan metode selanjutnya seperti direct assessment atau hanya monitoring saja, itu masing case by case, tergantung adjustment dari CP engineer yang melakukan verifikasi. Karena saat ini si NSSP 0502 menganggap setiap operator lebih mengetahui kondisi pipanya. Pertanyaan terakhir dari Pak Sihotang, untuk case study 2 yang ada di presentasi itu resolusinya bagaimana ya? Terima kasih. Saat itu pengalaman kami sebelumnya sudah cukup lama, sebelum sekitaran tahun 2012-2013, karena kami hanya sebagai kontraktor pengujian. Jadi kami hanya melaporkan apa yang kami temukan. Kemungkinan oleh operator pipa akan dilakukan perbaikan sistem CP di sana sehingga tidak ada interferensi, dan jika ketebalannya dilakukan verifikasi ulang, jika ketebalannya berkurang, maka mereka melakukan penggantian pipa. Apakah itu di tempat lain mungkin akan berbeda, tergantung masing-masing operator jalur pipa.